Terima kasih banyak pada kesempatan yang amat berbahagia ini. Di hari Sabat yang kudus ini, saya bersama Ibu Kesolya dan semua anak-anak cucu kami bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada jemaat Mount Moria, mulai dari pendeta, Pak Stefanus, dan seluruh tua-tua jemaat bersama dengan seluruh anggota yang sudah mempercayakan jam khotbah siang ini bagi saya. Sebagai seorang yang sudah pensiun dari pekerjaan, bahkan umurnya juga sudah lanjut, tapi dengan pertolongan Tuhan, saudara, Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk tetap melayani jemaat dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari saudara kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Pada Sabat ini kami akan belajar daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerangkan, memetraikan, dan menghidupkan pekebaran ini dalam hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Bahkan Tuhan juga telah mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi keluarga kami, saudara-saudara, Kesolya Tree, Family Tree, yang kalau di bagian tangan kiri saudara itulah Roni, anak kami Roni dan Irene Simatupang. Turun ke bawah ada Charlotte dan suaminya Frankie Sitorus. Ya, jadi kami sudah punya cucu mantu juga. Kemudian Charlene, berikut yang di paling bawah, Charlita, anak Roni. Yang di tengah ini adalah Tommy dan Shirley, ya, anak yang tua Glenn, Tommy dan Shirley, pakai anak yang tua Glenn, anak yang kedua Cheryl, dan yang ketiga Clevy. Dan yang terakhir sini di atas ini Glenn, ya, dan Juna Sumanti dari keluarga Fred dan Kathleen Sumanti. Ini mereka punya 2 anak waktu foto ini, tapi baru tadi malam lahir anak ketiga. Dengan berkat Tuhan lahir anak ketiga, jadi sudah 9 cucu sekarang. Dan luar biasa. Tuhan memberkati akan keluarga kami masing-masing. Kami ucapkan happy Sabat buat saudara sekalian. Dan kami di Amerika ini jarang sekali lihat sawah dan air laut seperti ini. Jadi selalu saya kemukakan foto-foto ini supaya menjadi satu penghiburan, bukan saja penghiburan, ingatan tidak akan lupa kepada Indonesia dan saudara-saudara kami yang ada di sana. Nah, saudara-saudara, judul dari pembahasan saya ialah 5 seconds too late. 5 menit terlalu terlambat. Dan kita akan pelajari pelajaran ini. Namun sebelumnya saya juga luar biasa. Karena kalau nanti khotbah saya selesai, lalu saudara bandingkan dengan pelajaran sekolah Sabat yang dibawakan oleh Bapak Stefanus, ini seakan-akan sudah baku atur kita. Padahal sama sekali Pak Stefanus tidak tanya saya pendeta judul apa, dan saya juga tidak pernah sangka bahwa pekabaran yang dibawakan oleh Pak Stefanus melalui sekolah Sabat, kalau saudara pelajari, saling menyokong satu sama lain. Dan saya percaya ini adalah kuasa Roh Kudus bagi kita. Jadi, you are running out of time. Ya. 5 seconds too late. 5 detik terlalu terlambat. Nah, penduduk dunia dewasa ini berjumlah sekitar 7,8 miliar lebih. Kalau umpama Yesus datang sekarang, kira-kira berapa banyak dari 7,8 miliar penduduk dunia ini boleh selamat? Ya, mungkin saudara bisa kasih jawabannya dalam hati, tapi kira-kira berapa banyak saudara pikirkan dari 7,8 miliar sekarang ini selamat
kalau Yesus datang. Ya. Ini adalah penduduk bukan semua, tapi kumpulan orang banyak, saudara-saudara. Ya, dunia ini penuh dengan manusia, 7,8 miliar. Kira-kira berapa yang selamat selain saya dan saudara-saudara? Selain keluarga kita masing-masing. Selain itu, berapa banyak lagi dari 7,8 ini akan diselamatkan? Aku bersyukur karena mendapat kepastian keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Saudara, Yesus berjanji. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang dari 7,8 miliar ini, bila percaya kepada Yesus, tidak akan binasa. Tapi setan juga tahu dan dia kerja keras, saudara. Berterima kasih kepada Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Keselamatan bagi kita yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, bahkan malaikat-malaikat semua menyayangi saya dan saudara. Dari ketiga oknum ini mau supaya kita semua selamat. Di sini dikatakan dalam ayat ini setiap orang. Jadi masing-masing bertanggung jawab untuk keselamatannya. Tuhan tidak datang menyelamatkan satu keluarga serentak, tapi masing-masing anggota dalam keluarga itu. Begitu juga jemaat, masing-masing anggota yang ada di dalam jemaat. Dan semoga waktu Yesus datang, tidak ada satu di antara kita yang tertinggal. Sebagaimana dibacakan ayat tadi, yang ada di ladang satu orang terangkat, yang satu orang tertinggal. Semoga itu jangan terjadi bagi kita, sama-sama terangkat. Setiap orang yang percaya kepadanya berarti keselamatan ini disediakan untuk semua. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Luar biasa Tuhan, kasih Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau supaya kita semua selamat. Dan ini adalah juga tanggung jawab saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang dipercayakan untuk membawakan pekabaran ini kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman pekerja di kantor, atau di sekolah, atau di tempat pekerjaan, dimanapun kita pergi, kita menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau disebut setiap orang, maka Allah tidak memandang bulu atau latar belakang seseorang. Ini kesempatan kepada siapa saja, terbuka untuk semua. Yohanes 3 ayat 16 ini terletak di antara dua cerita. Cerita pertama ialah pertemuan Yesus dengan pertemuan Yesus dengan pribadi tertentu. Yang pertama pertemuan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3, dan Yohanes keempat pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi di sini ada satu contoh bagi saya dan saudara. Nikodemus ini mewakili semua umat Tuhan. Dan wanita ini mewakili semua yang belum kenal Yesus. Yesus mau supaya semua orang selamat. Yang pertama ialah pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Mulai dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, kemudian Yesus bertemu dengan individu yang lain. Bukan laki-laki, melainkan perempuan, yaitu perempuan Samaria. Terdapat di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Jadi baik Nikodemus yang laki-laki maupun perempuan Samaria yang perempuan, ada dua jenis manusia, laki dan perempuan di dunia ini. Di dalam 7,8 miliar orang itu ada pria, ada wanita. Ini satu teladan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan baik pria maupun wanita. Di antara dua oknum ini ada yang bertemu berdasarkan janji. Ada juga Yesus bertemu kelihatannya seperti kebetulan. Tetapi saya percaya itu sudah diatur oleh Tuhan. Agar perempuan Samaria itu boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa kira-kira peran cerita Tuhan Yesus saat bertemu kedua individu ini? Yang mengapit Yohanes 3 ayat 16. Kita kembali kepada ayat emas kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan bumi tapi manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini, yang 7,8 miliar tadi. Ya. Dan Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang dari 7,8 miliar ini bila percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan di ayat tersebut. Supaya setiap orang yang bagaimana? Apakah dia itu laki-laki seperti Nikodemus? Atau itu perempuan seperti perempuan Samaria? Jadi ada pria, ada wanita. Setiap orang, setiap pria, setiap wanita. Apakah itu bangsa Yahudi, Nikodemus? Ataupun bangsa bukan Yahudi seperti perempuan Samaria? Umat Tuhan atau orang yang tidak kenal Tuhan? Baik pria maupun wanita. Apakah namanya terkenal seperti Nikodemus? Ataupun yang namanya tidak disebutkan dalam Alkitab seperti perempuan Samaria tadi? Satu teladan bagi saya dan saudara, Tuhan tidak pilih kasih. Kalau Tuhan panggil itu, Tuhan panggil di dalam seluruh kelemahan dan kekurangan kita. Dan menjadikan kita manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Apakah orangnya terdidik seperti Nikodemus? Atau tidak terdidik dan dianggap berdosa seperti perempuan Samaria itu? Apakah dia dianggap sebagai seorang yang benar, yang disebut guru dari agama Yahudi seperti Nikodemus? Atau apakah ia itu seorang berdosa yang namanya digosipkan di mana-mana? Contoh perempuan Samaria, orang berdosa yang mempunyai 5 suami dan yang ke-6 ini bukan suaminya. Dia saudara lihat di sini. Tuhan Yesus tidak pernah pilih dulu. Semua pria, wanita, guru agama, dan orang berdosa seperti perempuan Samaria. Luar biasa kasih Tuhan yang begitu besar. Allah sediakan kerajaan sorga bagi semua kita. Apakah orang yang bertemu Yesus pada malam hari seperti Nikodemus atau perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di siang hari dekat sumur Yakub? Apakah bertemu malam hari dan mendiskusikan Alkitab dengan Nikodemus ataukah siang hari? Itulah dua cerita yang ada kaitannya dengan Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia di dunia ini diwakili oleh Nikodemus atau yang diwakili oleh perempuan Samaria. Sama-sama bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus bila mau percaya kepada Yesus. Keselamatan terbuka untuk setiap, bukan semua, tapi setiap orang. Setiap orang. Keselamatan adalah urusan pribadi. Setiap orang dari 7,8 miliar penduduk ini. Keselamatan yang begitu besar. 2 Petrus 3:9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak mau ada yang binasa, saudara-saudara. Allah itu maha kasih. Tuhan tidak mau membinasakan siapapun. Jadi kalau sebentar ada di antara kita yang binasa, berarti kita tidak menerima kasih Yesus. Dan tidak hidup seperti yang diinginkan dan dirindukan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, inilah kasih Tuhan yang besar. Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang boleh menerima keselamatan. Namun keselamatan itu tidak dipaksakan. Keselamatan itu adalah benar-benar suatu pilihan. Kita harus buat pilihan, saudara. Tidak bisa berdiri di tengah. Harus pilih selamat atau tidak. Kalau pilih selamat tentu tidak selamat. Kalau pilih tidak selamat, ya, kalau pilih selamat tentu selamat. Tapi kalau tidak selamat, ya tidak selamat. Pilihan. Mari kita pilih Yesus.
untuk keselamatan masing-masing kita. Itu disediakan bagi semua orang, tetapi mereka yang memilih untuk selamat itu saja yang akan selamat. Dari 7,8 miliar ini, yang memilih untuk selamat itu saja yang akan selamat. Saya dan saudara tidak tahu berapa orang dari 7,8 miliar ini yang selamat. Tetapi yang memilih untuk selamat, itu saja yang akan selamat. Dan saya dan saudara sudah pilih untuk selamat. Kita harus mempertahankan pilihan kita. Jaga baik-baik, saudara. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang memalukan Tuhan. Saudara, malaikat banyak kali datang ke dunia ini dan melapor kepada Yesus mengenai keadaan kita di sini. Ada yang datang dengan laporan penuh sukacita. Ada yang datang kepada Yesus dengan laporan sambil menangis. Menyesal betul malaikat ini. Melihat kehidupan kita dan dia lapor Yesus dan dia menangis. Kita harus banyak mohon pertolongan dari Roh Kudus. Ujian-ujian berat sekarang ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali berlaku dewasa ini. Saudaraku, kita sudah lihat tanda-tanda zaman bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah hidup yang benar. Tidak perlu saya dan saudara kenal pembesar siapapun. Kalau kita kenal Allah yang benar dan kenal Yesus Kristus yang telah diutus, dia bilang, inilah hidup yang kekal itu. Kita harus lebih banyak bergumul, saudara. Dalam kehidupan kita menjelang akhir sejarah dunia ini, kita lebih harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Roma 10 ayat 9, ayat bacaan sahutan kita tadi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini mengaku, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mengaku dengan mulut, tidak malu-malu kita mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Dan kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Luar biasa, saudara-saudara. Dengan hati dan dengan mulut. Dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku akan Yesus dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ilustrasi yang saya mau bawakan kepada saudara sehubungan dengan pembahasan ini hari. Saudara mungkin kenal William Franklin Graham. Ya. Dia itu nama panggilan hari-hari adalah Billy Graham. Ya, saudara-saudara. Kenal nih, kalau bilang Billy Graham, saudara tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah tokoh kebangunan rohani di Amerika Serikat pada abad ke-20. Dikenal dengan nama Billy Graham. Wah, kenapa? Oke. Dikenal dengan nama Billy Graham. Ia memiliki semangat penginjilan yang kuat, terutama ditujukan kepada kaum muda yang acuh tak acuh terhadap gereja dan kekristenan. Ia pun mendirikan sebuah lembaga penginjilan yang diberi nama Youth for Christ, pemuda bagi Kristus. Dan sampai kematiannya, saudara-saudara, jiwanya itu adalah jiwa penginjilan. Memperkenalkan Yesus Kristus kepada ribuan dan jutaan orang. Nah, Billy Graham ini kenal orang-orang besar, termasuk beberapa presiden Amerika Serikat, menjadi penasihat rohani bagi mereka. Lyndon B. Johnson, Harry Truman, Richard Nixon, George H.W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, sampai Donald Trump. 7 presiden Amerika punya penasihat rohani adalah Billy Graham. Dan bukan saja kepada presiden-presiden ini, Billy Graham kenal juga banyak sekali bintang-bintang film terkenal dan dia berusaha untuk menyelamatkan mereka. Antara lain Marilyn Monroe. Dia pernah ketemu Marilyn Monroe dan katakan, Marilyn,
kamu ini satu orang yang berhasil. Bagaimana kalau kita berdoa sebentar? Marilyn bilang, saya tidak perlu berdoa. Saya tidak perlu Tuhan Yesus. Saya kaya, saya banyak berhasil. Jadi ini menjadi beban kepada Billy Graham. Bagaimana supaya dia bisa sadarkan bintang film ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi satu kali sementara Billy Graham sudah adakan KKR di salah satu tempat, dia bersama dengan timnya menginap di hotel. Tengah malam Billy Graham seakan-akan bermimpi dan ada desakan keras supaya berdoa untuk Marilyn Monroe. Jadi besoknya Billy Graham suruh salah seorang pendeta untuk hubungi Marilyn Monroe. Dan Marilyn Monroe ini juga punya pengawal-pengawal pribadi, tidak bisa orang temu. Dan setelah dapat jawaban dari Marilyn Monroe, Billy Graham susah sekali. Apa jawaban Monroe? Not now, maybe 2 weeks later, she said. Tapi 2 minggu kemudian, Marilyn Monroe mati karena overdose pada hari Sabtu 4 Agustus tahun 1962. 2 minggu terlambat. 2 minggu terlambat untuk menerima Yesus, untuk pertobatan bagi bintang film ini. Ellen G. White di dalam bukunya Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, bab 12 halaman 147 tentang penapian, mengatakan judulnya, keanggotaan jemaat tidak menjamin keselamatan. Sudah menjadi anggota jemaat ini, saudara, tidak ada jaminan keselamatan. Bagaimana sampai Nyonya White tulis ini? Karena Nyonya White sudah lihat bagaimana keadaan jemaat. Kalau tidak setia, tidak rajin, tidak banyak berserah kepada Tuhan, susah kita, saudara. Lalu beliau tulis, sebuah pernyataan serius saya sampaikan kepada jemaat, bahwa tidak ada satu di antara 20 nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat yang bersedia untuk mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Jadi nanti nomor ke-21 baru sudah bersedia. Satu di antara 20 tidak ada. Bahkan sama saja seperti orang-orang berdosa umumnya yang tidak bertuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Kadang-kadang kita bilang, oh kok terlambat sampai 2 minggu. Tapi jangan lupa, saudara. Jangan-jangan, tapi kita doakan semoga jangan. Tapi jangan-jangan ada di antara saudara atau saya. Dan jangan ada itu yang masih berbuat dosa, yang belum betul-betul bertobat, ya, yang tidak mau didoakan. Biarlah dia didoakan dan dia terlambat 2 minggu, tapi bukan saya dan saudara. Cerita kedua mengenai Herodes Agrippa. Herodes Agrippa I adalah cucu dari Herodes Agung. Dan Herodes Agrippa I itu begitu sombong sampai dia dihukum mati, ditampar malaikat Tuhan. Dia jangan main-main dengan malaikat, saudara. Malaikat tampar 1 kali mati. Yang ditampar itulah Herodes Agrippa I. Dia punya anak bernama Herodes Agrippa II yang menjadi penguasa dan memerintah sampai masa ketika orang Yahudi memberontak terhadap Roma. Menurut catatan Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paul disidang di hadapannya, Agrippa II, dan saudara perempuannya Bernike. Kalau saudara baca sejarah, ini saudara perempuannya juga jadi istrinya. Luar biasa, dosa lapis dosa, saudara. Atas undangan Perkius Festus di kota Kaisarea, sekitar tahun 51-59 Masehi, Paulus berbicara di hadapan Agrippa, Bernike, dan pengundangnya ialah Perkius Festus. Paulus ceritakan bagaimana dia menganiaya akan umat-umat Tuhan, mencari di mana-mana untuk membunuh mereka. Akhirnya Tuhan berikan khayal kepadanya, jatuhkan dia dari kuda, dan Tuhan berseru kepadanya, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu dia masuk di kota.
Lalu dia doakan. Dia menjadi penginjil yang luar biasa keliling dunia. Pengalaman ini dia ceritakan di hadapan Agripa dan istrinya dan Festus. Dan luar biasa cerita pengalaman Paulus ini sehingga Agripa jadi terdiam. Lalu di dalam Kisah pasal 26 ayat 27 dan 28 katakan, Paulus tanya kepada Agripa, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Paulus sudah terangkan semuanya. Dan dia yakin Agripa tahu. Apa jawab Agripa? Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saya baca ayat ini lalu saya hitung di lonceng saya 5 detik. 5 detik Agripa katakan, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara, 5 detik Agripa terlambat untuk menerima Tuhan Yesus. 5 seconds too late. Terlalu terlambat. Karena 5 menit, 5 detik saja. You are running out of time. Kita kehabisan waktu sekarang. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Sekarang waktu untuk serius. Serius sebagai umat Tuhan, serius di dalam pemberitaan Injil, serius dalam kehidupan kita berjemaat, berkeluarga. Serius sekarang. Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Agripa tidak mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Agripa tidak percaya dalam hatinya. Nah, dia bilang, hampir kau jadikan aku orang Kristen. Maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sayang sekali. Sangat sedih. 5 detik saja. Agripa bisa terima Yesus. Tapi 5 detik ini diabaikan oleh Agripa. Dan saya tahu Agripa binasa. Karena Tuhan sudah kirim Yesus untuk selamatkan kita. Kalau kita tidak terima Yesus dan tidak akui Yesus, tidak terima percaya dia dalam hati, mulut kita kepada orang lain, jangan-jangan kita jadi seperti Agripa, saudara. Mungkin bukan 5 detik, mungkin ada 1 hari, tapi luar biasa. Keselamatan bagi Agripa dipisahkan dengan 5 detik ungkapan yang sangat singkat yang keluar dari mulutnya. Yusuf dan Maria pernah kehilangan Yesus selama 3 hari. Tetapi mereka mencari dan menemukannya. Saudara lihat. Yesus sudah ditawarkan oleh Paulus kepada Agripa. Dia tidak mau menerima Tuhan Yesus. Bahkan tidak mau menyerahkan diri. Yusuf dan Maria cari Yesus 3 hari, saudara. Ketemu dia di dalam Ka'bah. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ayat 49 jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara, rumah Tuhan ialah gereja. Yesus ada di sana. Mau cari Yesus di gereja. Sekarang ini gereja ada di dalam tiap-tiap rumah tangga. Di sana ada Yesus. Sementara saya dan saudara belajar firman Tuhan, menyanyi, Yesus ada di dalam keluarga kita. Ada lagu anak-anak Yesus di dalam keluarga. Amatlah senang. Itu Yesus. Banyak kali sementara kita masih bersahabat sama-sama di gereja, banyak kali saya perhatikan, saya tidak mengkritik siapapun saudara-saudara. Saya tahu sebagai seorang pendeta kami melawat tiap-tiap gereja Kristen pada waktu dipercayakan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Kami melawat kemana-mana. Dan terbukti saudara-saudara bahwa ada orang-orang yang masuk gereja bukan cari Yesus,
tapi cari kelemahan orang lain. Jaga baik-baik, saudara. Yusuf dan Maryam cari Yesus 3 hari, dapat ada di dalam Ka'bah. Pelajari firman Tuhan bersama-sama dengan ahli Taurat di sana. Luar biasa, saudara. Rumah tangga kita sekarang ini, di zaman pandemi ini, adalah Ka'bah Tuhan. Jaga baik-baik, saudara-saudara. Kalau boleh, setiap hari kita cari Yesus di dalam Ka'bahnya yang adalah rumah tangga kita. Dan undang dia di dalam hati kita. 5 seconds too late. 5 detik sangat terlambat bagi Agripa. Jangan pernah ada di antara saya dan saudara terlambat untuk menerima Yesus, terlambat untuk bersaksi mengenai Yesus, terlambat untuk berkumpul, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Jangan terlambat, saudara. Kita putus di komite jemaat, jam 9 harus hadir di gereja. Pada waktu belum COVID. Itu kita bikin appointment dengan Tuhan. Bikin appointment dengan Tuhan. Tuhan, kami hadir jam 9. Dan jam 9 malaikat hadir, Roh Kudus hadir, saya dan saudara belum hadir. Bagaimana ini, saudara? Jaga baik-baik supaya jangan itu terjadi bagi kita. Bagi semua umat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan. Satu hal lagi yang perlu ditekankan. Pemindahan tabiat tidaklah mungkin. Tabiat kita masing-masing dibentuk. Tidak bisa pindah kepada tabiat orang lain. Saudara ingat cerita 10 anak darah. 5 yang pintar dan 5 yang bodoh. 5 yang pintar punya minyak. 5 yang bodoh punya persiapan sedikit. Dan tidak bisa dioper minyak itu. Dengan kata lain bahwa tabiat mereka yang dibentuk oleh Roh Kudus tidak bisa dioper kepada orang lain yang belum punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah dari Tuhan. Jadi dibilang adalah hal yang serius untuk mati. Kadang-kadang kita berpikir, aduh kalau saya mati bagaimana ya? Tetapi jauh lebih serius untuk hidup. Karena sekarang Yesus ada di dalam bilik yang Maha Kudus di surga. Sebagaimana yang diingatkan oleh oleh saudara Stefanus tadi. Setiap pikiran dan perkataan, perbuatan dalam hidup kita akan bertemu lagi dengan kita. Ada catatan-catatan di surga. Buku kehidupan, buku peringatan, dan buku kematian. Setiap pikiran dan perkataan, perbuatan dalam hidup kita akan bertemu lagi. Ada dicatat di sana. Sementara pengadilan duduk, dibuka ini buku-buku, baca Wahyu. Apa yang kita hidupkan dalam diri kita pada masa percobaan, begitulah keadaan kita selama kekekalan. Jadi kalau kita hidup di masa percobaan ini, hidup di dunia dewasa ini, lalai-lalai terhadap Tuhan, akan begitu terus menjadi tabiat, saudara. Namanya katakan kematian menghancurkan tubuh, tetapi tidak memberi perubahan dalam tabiat. Tabiat tidak bisa hancur dengan kematian. Kalau kita betul-betul punya tabiat yang direstui oleh Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, maka biarpun kita mati, kita punya tabiat tidak berubah karena sudah dicatat di dalam buku kehidupan di surga. Dan ketika Yesus datang, saudara, kita akan bangkit. Itu akan menetapkannya untuk selama-lamanya. Tabiat untuk hidup kekal selama-lamanya atau tabiat untuk mati kekal selama-lamanya. Keselamatan adalah pilihan. Dan saya dan saudara harus pilih. Saya tidak mau tunjuk pilihan yang lain. Saya mau tunjuk pilihan kepada Yesus. Yang sekarang sementara menjadi imam besar di dalam bilik yang Maha Kudus di surga. Memperjuangkan nasib kehidupan kekal saya dan saudara. Saudara ingat pada zaman Musa, pada waktu Harun imam besar masuk ke dalam bilik yang Maha Kudus, dia punya kaki jubahnya ada semacam lonceng kecil yang tiap Harun bergerak, lonceng ini berbunyi. Kalau lonceng tidak berbunyi, bangsa Israel di luar berdoa mati-matian, oh Tuhan jangan, kalau Harun mati kita semua ini mati kekal. Tapi tidak pernah ada imam besar yang mati.
pada saat Harun berada di dalam bilik yang Maha Kudus itu, semua orang Israel di dua berdiam diri, bergumul, berdoa, semoga dosa-dosa saya diampuni. Saudara, sementara Yesus ada di dalam bilik yang Maha Kudus di sorga, mari kita semua bergumul, saudara-saudara. Jangan macam-macam, jangan lagi lihat-lihat dosa orang lain. Kita lihat diri kita sendiri, karena keselamatan adalah urusan pribadi, bukan urusan orang lain. Pendeta boleh berikan nasihat, ketua boleh berikan nasihat, tetapi masing-masing kita bertanggung jawab untuk urusan kita. Nama dipanggil satu persatu. Ada satu lagu yang berjudul When the Roll is Called Up Yonder. Dan nama itu dipanggil. Dan itu akan saya tunjukkan pada akhir khotbah. Ini bukan lagu akhir kebaktian, tapi lagu akhir khotbah saya. Itulah sebabnya Rasul Paul berkata di dalam pertama Korintus mengenai Yesus. Rasul Paul bilang begini. Pertama Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paul dia tidak mau dengar apa-apa. Dia mau tahu mengenai Yesus Kristus yang disalibkan, yang ada di dalam hati umat-umat Tuhan pada waktu itu. Itulah sebabnya dalam hidup kita, saudara-saudara, jangan pernah lalai, jangan sampai Yesus terlupakan oleh kita. Ya, hanya Dia saja. Yesus yang sudah mati di salib untuk keselamatan saya, untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Roma 3:23 mengatakan upah dosa ialah maut, maut ialah mati kekal. Tapi karunia Allah ialah kehidupan di dalam Yesus Kristus. Mati kekal harus dibalas dengan hidup kekal. Itulah sebabnya hanya Allah saja yang punya hidup kekal, yang bisa menebus kita dari kuasa dosa. Dan itu sudah dijalankan oleh Yesus. Mari saudara, kita tidak perlu tahu apa-apa mengenai saudara kita yang lain. Harus tahu mengenai Yesus Kristus. Apakah di dalam diri kita dan hidup kita ada Yesus? Sekali kelak nama kita akan dipanggil. Nama kita akan dipanggil. Apakah saya dan saudara ada di sana? Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bila nama kami dipanggil, dibaca, semua ada tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Karena dengan itu sajalah, dengan pengorbanan Yesus sajalah, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang amat besar, amat mulia, yang dimana Tuhan telah mati bagi kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Terima kasih untuk Opa yang sudah membawakan pesan di Sabat ini dan juga pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus memanggil kita dan saatnya untuk kita menerima Tuhan Yesus kembali, fokus terhadap diri kita, dan bertumbuh di dalam Dia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 257, Aku Dengar Yesus Panggil. Aku
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengundang saudara-saudara untuk merefleksikan apa yang sudah menjadi pesan kita di Sabat ini, dari sekolah Sabat tadi sampai dengan khotbah pada siang hari ini. Dan marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami atas nama jemaat berterima kasih kepada Opa, Kesaulia, dan juga Oma, dan juga keluarga. Semoga keluarga besar terus menjadi berkat dan menjadi pekabar-pekabar firman Tuhan sampai dengan Tuhan datang kedua kali. Baiklah, acara selanjutnya saya akan serahkan kepada pendeta dan tua-tua jemaat. Luar biasa, satu khotbah yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan kita puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta dan Bu Pendeta Opa Kesaulia. Semakin kuat dipanjangkan umur, diberkati di usia ini, yang tua ini, tetap sehat selalu ya. Tetap sehat selalu. Pak Stefanus, saya tetap yakin bahwa Roh Kudus sementara pimpin. Amin, amin. Puji Tuhan. Apa yang Pak Stefanus bawa dan saya bawa, kita kan tidak berunding soal itu. Iya, puji Tuhan. Roh yang sama. Roh yang sama. Memimpin Brother Stefanus, memimpin kita dan memimpin semua jemaat untuk berada di dalam satu roh itu. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya saya berdoa khusus supaya Pak Pendeta semakin kuat dari segi fisik dan rohani, sehingga Tuhan tetap pakai sampai kalau bisa Pak Pendeta hidup terus sampai melihat Yesus di awan-awan. Itulah doa dan pengharapan kami semuanya. Saya mau tambah sedikit, Pak Stefanus. Pak Stefanus mau berdoa buat saya? Boleh. Jangan lupa Pak Stefanus, mungkin bulan depan ini, di jantung saya ini ada kebocoran. Iya. Bocor. Saya hidup dengan mesin sekarang. Ya. Mesin. Dan saya tetap yakin, bukan mesin itu yang bikin saya hidup. Tuhan yang kasih akal budi kepada mereka yang bikin mesin ini. Amin. Supaya umat Tuhan bisa hidup. Sampai sekarang saya tidak pernah percaya itu mesin. Saya percaya kepada Tuhan. Amin. Dan untuk ini tolong didoakan nanti saya. Baik. Bulan depan ini akan diadakan bukan open heart tapi operasi biasa. Klep ada satu kebocoran di dalam jantung saya. Baiklah umat Tuhan, jemaat Mon Mulia, kita tunduk kepala, kita berdoa khusus untuk Opa Kesaulia. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman melalui lidah hamba-Mu Pendeta Kesaulia. Tuhan, firman-Mu itu adalah kebutuhan bagi kami pada siang hari ini. Kami telah ditegur, kami telah diingatkan supaya kami berbalik dan bertobat. Biarlah orang-orang yang mendengarkan firman-Mu itu, khususnya bagi kami pribadi lepas pribadi, kami benar-benar diingatkan, diinsafkan, bahwa sesungguhnya Engkau begitu mengasihi kami. Hanya kami yang belum fokus, bahwa sesungguhnya Engkau sedang berada di depan hati kami masing-masing, agar kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kami tidak terkecoh dengan keadaan dunia saat ini, tapi kami lebih bergantung kepada Engkau Yesus, yang akan datang di awan-awan tidak lama lagi. Pada siang hari ini, hamba khusus berdoa untuk Opa Kesaulia dan juga Oma.
Biarlah Tuhan memberikan mereka suatu kesehatan yang mana dipikir oleh manusia terbatas, tapi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Khususnya untuk Pak Pendeta, yang dalam waktu dekat ini akan mengadakan operasi kecil. Dalam keadaan sekarang ini juga, biarlah mesin yang ditempel di dalam tubuhnya. Tuhan, sebagaimana kesaksian hamba-Mu ini, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa membuat mesin itu bekerja. Dan bukan karena mesin, tapi karena campur tangan Engkau, maka hamba-Mu ini masih tetap hidup, melayani, memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami satu jemaat Mount Moriah memohon belas kasihan, memohon pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan lebih penuh kuasa, sehingga bila mana dalam waktu dekat hamba-Mu ini akan operasi, maka mujizat itu menjadi nyata dan menjadi makin kami kuat dalam iman kami. Campur tangan Tuhan di dalam kesehatan Opa Kasolia ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau menggunakan hamba-Mu ini sebagai juru kabar-Mu di akhir zaman ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekali lagi, kami mohon Engkau memberikan kesehatan yang limpah kepada hamba-Mu, Bapak dan Ibu Pendeta Kasolia, sehingga betul-betul mereka benar-benar hidup berkelimpahan, karena Tuhan beserta dengan mereka. Sukacita surgawi, damai sejahtera, menjadi bahagian hamba-Mu ini, dan bagi keluarga besar mereka. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan jawab doa kami Tuhan, karena kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Di dalam nama-Mu yang indah Yesus kami berdoa. Amin. Amin.